Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Riza Ayunda. Di sini saya tutor PKBM Cendikia mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi pada kelas 10 di semester 1. Materi apa aja sih yang ada di unit 2? Kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang pertama, pada unit 2 itu terdapat materi tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian unsur kebahasaan teks LHO, mengembangkan teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir kita dapat menyunting teks LHO. Setelah selesai mempelajari materi pada pelajaran di unit 2 ini, kita diharapkan untuk bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks LHO dengan cara mengidentifikasi struktur teks LHO. Strukturnya apa aja? Ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Selanjutnya, mengidentifikasi kebahasaan teks LHO atau laporan hasil observasi. Kemudian kita diharapkan bisa menulis teks LHO dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis berkaitan dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari dengan cara menyusun kerangka LHO sesuai dengan struktur teks. Menulis teks LHO berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan kerangka sesuai dengan struktur teks dan kebahasaan. Yang ketiga, menyunting teks LHO yang telah disusun. Apa aja struktur dari teks laporan hasil observasi? Strukturnya itu terdapat 4. Yang pertama ada pernyataan umum, terdiri dari klasifikasi dan definisi. Kemudian terdapat deskripsi bagian, jadi deskripsi bagian itu bisa ada beberapa deskripsi bagian setelah ada pernyataan umum. Dan yang terakhir strukturnya itu adalah kesimpulan. Pada kesimpulan ini boleh ada ataupun boleh tidak ada kesimpulan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dari teks LHO atau laporan hasil observasi. Strukturnya kita sudah tahu dan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaannya. Jadi unsur kebahasaan dari LHO itu banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contohnya tanaman lamtoro, gung itu hidup di daerah beriklim sedang. Banyak menggunakan kopula atau kata-kata kerja definisi adalah, merupakan, yaitu contoh lumba-lumba hidung botol Tursius truncatus merupakan mamalia laut yang dapat hidup hingga 40-50 tahun. Kemudian banyak menggunakan kata pengelompokan, dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Contoh kalimatnya, sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Kemudian kebahasaan teksnya banyak menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Contohnya atmosfer, antibiotik, aerodinamika, iklim, tropis. Untuk menulis laporan hasil observasi ada beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat melakukan kegiatan observasi atau penelitian. Menulis kerangka laporan. Yang ketiga dapat mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan teks laporan dan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca serta kata baku. Selanjutnya, untuk mengembangkan teks LHO, perhatikan contoh pengembangan teks laporan hasil observasi berikut. Kita di sini memiliki topik lumba-lumba hidung botol. Data-data yang kita dapat setelah melakukan observasi, nama latinnya itu Tursius truncatus, ordo Cetaceae, mamalia yang hidup di laut antara 40-50 tahun. Data selanjutnya yang kita dapat, dia memiliki kepala lonjong, moncong besar, dan ramping. Tidak memiliki telinga luar. Telinga dalam ada di belakang mata, dipenuhi minyak sekresi.
pendengarannya itu menangkap suara menjadi 150 kHz. Cara bernafasnya menggunakan paru-paru. 1-2 kali setiap menit itu naik ke permukaan menghirup udara. Dia memiliki blowhole atau lubang hidung di atas kepala untuk mengeluarkan udara. Setiap 1/5 detik, lumba-lumba sudah mengosongkan kembali udara dan mengisinya lagi. Data yang selanjutnya kita dapat kulit lumba-lumba. Kulit lumba-lumba itu lembut dan kenyal. Blubber, dia memiliki lapisan lemak di bawah kulit agar tetap hangat dan sebagai cadangan makanan, membantu daya apung lumba-lumba tersebut. Berdasarkan data yang kita dapat, maka dapat disusun teks laporan hasil observasi dengan struktur pernyataan umum atau definisi umum dan definisi bagian. Ini struktur yang telah kita bahas tadi, terdapat pernyataan umum, deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Di sini tidak ada kesimpulan, karena kesimpulan boleh ada, boleh tidak ada. Bisa kita kelompokkan untuk struktur di pernyataan umum atau deskripsi umum, itu adalah kalimat lumba-lumba hidung botol atau Tursium truncatus atau Botulinus dolphin merupakan mamalia laut yang masuk ke dalam bangsa Cetaceae yang dapat hidup hingga 40-50 tahun. Kemudian deskripsi bagian, itu terdapat bentuk kepala lumba-lumba memungkinkannya untuk menahan atau melawan arus air sehingga tubuhnya dapat bergerak dengan mudah di dalam air. Lumba-lumba memiliki moncong berukuran besar dan ramping dan tidak memiliki telinga luar. Lubang kecil yang terletak di belakang mata itu berfungsi sebagai telinga dalam. Saluran dari lubang tersebut dipenuhi dengan minyak sekresi. Lumba-lumba memiliki pendengaran yang sangat baik. Frekuensi suara yang mampu ditangkap oleh lumba-lumba mencapai 150 kHz. Kemudian untuk deskripsi bagian selanjutnya itu terdapat berupa definisi tentang menggunakan alat pernafasan berupa paru-paru, membuat lumba-lumba harus sering naik ke permukaan untuk menghirup udara. Pada umumnya, lumba-lumba naik ke permukaan setiap 1-2 kali setiap menit. Lumba-lumba bernafas melalui blowhole. Blowhole itu lubang-lubang yang terletak di atas kepalanya. Dalam waktu kurang dari 1/5 detik, lumba-lumba sudah mengosongkan kembali dan mengisi kembali paru-parunya. Lumba-lumba akan tenggelam dan menyelam kembali ke dalam laut saat udara keluar dari blowhole atau lubang-lubang hidung. Kemudian terdapat deskripsi manfaat. Untuk kulit lumba-lumba lembut dan kenyal, terdapat lapisan lemak atau blubber di bawah kulitnya yang berfungsi untuk menjaga tubuh lumba-lumba agar tetap hangat. Di samping itu, blubber juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Daya apung lumba-lumba juga terbantu dengan keberadaan blubber yang lebih ringan daripada air. Hal ini menjadi inspirasi bagi produsen baju olahraga untuk menciptakan pakaian renang dengan karakteristik mirip kulit lumba-lumba. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi menyunting teks laporan hasil observasi. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dalam penyuntingan teks LHO. Yang pertama, menyunting kalimat yang mengungkapkan klasifikasi. Perhatikan kalimat berikut. Ini terdapat kalimat yang salah, nanti kita akan perbaiki. Untuk kalimat yang pertama, sampah adalah merupakan material sisa baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi. Untuk kalimat pertama ini salah. Kenapa? Coba kita perhatikan untuk kalimat perbaikannya yang A. Yang benar kalimatnya itu sampah merupakan material sisa baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi. Bisa kita lihat untuk kalimat yang pertama ini terdapat kata adalah dan merupakan. Jadi untuk kedua kata ini terlalu pemborosan. Jadi bisa kita pilih salah satu kata dari kalimat tersebut. Kita ambil
kata merupakan. Jadi di sini untuk perbagaiannya, sampah merupakan material sisa baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi. Untuk kalimat yang kedua, untuk contoh kalimat yang kedua, manfaat daripada tanaman cipluan sangat banyak. Kenapa ini salah? Kita cek untuk perbaikannya. Kalimat yang benar itu manfaat tanaman cipluan sangat banyak. Bisa kita lihat untuk kata daripada di sini dihapuskan karena itu tidak seimbang dengan kalimat yang lainnya. Manfaat daripada. Yang benar itu manfaat tanaman cipluan sangat banyak. Itu salah satu kita untuk menyunting teks laporan hasil observasi. Menyunting atau memperbaiki kalimat-kalimat yang salah. Selanjutnya, untuk menyunting teks laporan hasil observasi, menyunting kalimat atau kalimat boros. Perhatikan kalimat berikut. Untuk kalimat yang pertama, terumbu karang memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Kenapa di sini salah? Kita cek kebenarannya. Terumbu karang memiliki manfaat sangat banyak. Untuk kata yang dan sekali itu dihapuskan. Karena di sini tidak menggunakan kalimat yang boros. Di sini menggunakan kalimat sangat banyak sekali. Udah banyak, udah pakai sangat sekali. Jadi itu pemborosan kalimat. Untuk yang benar itu terumbu karang memiliki manfaat sangat banyak. Cukup jelas untuk kata dan kalimat di sini. Untuk contoh kalimat yang kedua, untuk yang B. Pantai memiliki berbagai macam-macam manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Untuk perbaikan kalimatnya, bagian yang B yang benar itu pantai memiliki berbagai manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Berbagai dan macam-macam itu memiliki pengertian yang sama. Jadi kita boleh memilih salah satu. Di sini kita memilih berbagai manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Kalau kita pakai berbagai macam-macam itu sudah sangat boros dalam penggunaan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya penyuntingan yang ketiga itu tentang huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik pada teks LHO. Untuk kalimat yang pertama, tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, dan koma ataupun. Untuk tanda koma yang kedua itu dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Misalkan jadi, dengan, demikian. Untuk yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi, atau jika kata yang mendahulinya menggambarkan kekhasan budaya. Misal, penggunaan huruf kapital Pantai Ora menggunakan huruf kapital, P dan O menggunakan huruf kapital. Pulau Ambon, Sungai Kapuas, Laut Jawa, Selat Lombok, Teluk Tomini, ukiran Jepara. Kenapa ukiran tidak menggunakan huruf kapital? Karena untuk penggunaan huruf kapital, pertama itu nama diri atau nama diri geografi atau jika kata yang mendahulunya menggunakan kekhasan budaya. Jadi ukiran itu tidak menggunakan huruf kapital, hanya Jepara saja yang menggunakan huruf kapital. Beda dengan Pulau Ambon. Pulau itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya penyuntingan teks LHO dalam kata baku dan kata tidak baku. Apa sih yang kalian ketahui tentang kata baku dan kata tidak baku? Yang pertama kita akan membahas tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita bisa lihat di sini terdapat tabel tentang kata tidak baku dan kata baku. Bisa kalian lihat untuk kata tidak bakunya analisa.
Untuk kata baku itu analisis. Apotik itu tidak baku, yang baku itu apotek. Kualitas dan bakunya itu kualitas. Tidak bakunya itu teknik, bakunya teknik, tidak bakunya metode, dan untuk kata bakunya itu metode. Untuk evaluasi, untuk mengetahui seberapa kemampuan berdasarkan materi yang telah Ibu sampaikan, kalian bisa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan di slide 13 ini. Jawablah pertanyaan di bawah. Di sini terdapat pilihan ganda dari keempat soal. Kalian bisa melihatnya dan silahkan kerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakan karena tadi sudah Ibu jelaskan untuk yang 3 ini tentang kata baku dan kata tidak baku. Jadi kalian harus memilihnya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya tentang teks LHO. Kalian bisa membuat teks LHO sendiri dengan observasi yang telah kalian lakukan. Jangan lupa kerjakan tugas yang telah Ibu berikan pada slide sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan pernah malas untuk belajar jika tak ingin menyesal nantinya.